I was born under a lucky star, one might say. If the closest star hadn't died 300 million years prior. Never seen this side of Orion before. Master? I mean, we can't both be hallucinating. Solomon, turn around, abort flight, and return to Beacon 23. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan episode kelima dari serial Beacon 23 yang berjudul Rocky. Episode ini merupakan kelanjutan dari episode ketiga karena episode keempat memiliki alur ceritanya sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, link ada di deskripsi. Dan gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di akhir episode sebelumnya, Esther terpaksa membunuh Cully, seorang agen QTA demi melindungi Helen. Meski Cully adalah sahabat sekaligus partner kerjanya, namun rasa cemburu yang berlebihan membuat Cully kehilangan fokus pada misinya. Padahal jika Cully mau bersabar, maka insiden itu tidak perlu terjadi. Sejak kejadian itu, Esther memutuskan akan meninggalkan QTA meski harus merelakan segala yang sudah ia bangun. Jadi memang benar, baik Esther ataupun Cully merupakan agen QTA, meski keduanya masih terdaftar sebagai anggota ISA. You killed Cole in self-defense. I'm not going back to QTA. Ketika Esther hendak membuang baju tempur yang dipakai Cully, Harmony menyarankan agar Esther menyimpannya. Baju itu dilengkapi teknologi standar militer sama seperti kepunyaan Helen, yang bisa merekam aktivitas penggunanya seperti video, suara, tanda vital, dan berbagai indikator biometrik. Jika sewaktu-waktu QTA menyelidiki kasusnya, Esther bisa menggunakan rekaman itu untuk pembelaan. Esther lalu bertanya, apakah Harmony bisa mengakses rekaman terakhir Helen di baju militernya? Secara teknis, Harmony bisa melakukannya, tapi dengan catatan Esther memberikan izin ISA miliknya, dan setelah itu Harmony pun memperlihatkan rekaman tersebut pada Esther. Copy that, Cap Lorenzano. You mean the whole time I've been here I could have accessed these files? Is that from my suit? Helen yang juga ikut melihat rekaman itu terheran apakah semudah itu mengakses data di baju militernya. Harmony mengatakan tidak. Untuk menyusun datanya, Helen membutuhkan AI dan izin ISA dari Esther, karena secara resmi militer berada di bawah ISA. Your mission on DX-113 was considered a failure. Nah, dari rekaman tersebut, Esther akhirnya mengetahui kenapa misi Helen di planet DX-113 dianggap gagal. Saat berada di permukaan planet, Helen tanpa sengaja menemukan objek misterius bercahaya biru mirip batu artefak tersebut. Cahaya biru itu menembus baju militernya, kemudian membuat Helen berhalusinasi. Dan setelah itu, Helen tiba-tiba meninggalkan misi tanpa alasan yang jelas hingga akhirnya sampai ke tempat ini. Bisa dibilang, batu artefak itulah yang membawa Helen ke sini tanpa ia sadari. Sesaat kemudian, Harmony menerima pesan masuk dari QTA. Mereka mengirim tim kedua karena Cully tak kunjung memberi kabar. Beruntung, materi gelap yang terjadi di sekitar mercusuar akan menahan mereka setidaknya 14 jam ke depan. I need to run. Take the samples. Esther lalu meminta Helen membantunya memindahkan batu-batu itu ke pesawat, kemudian meninggalkan tempat ini. Meski mereka tidak bisa melakukan FTL, setidaknya mereka tidak berurusan dengan QTA. Namun, ketika Helen hendak menggunakan baju astronotnya, Helen tiba-tiba berhalusinasi kemudian jatuh pingsan. Ketika sadar, Helen mencari Esther, tapi Helen tidak menemukannya dimanapun. Lalu terdengar suara wanita memanggilnya, yang ternyata wanita itu adalah anak buahnya bernama Geshat. Isn't it beautiful? Padahal Geshat sudah dilaporkan tewas pada misi terakhirnya. Yang bisa kita duga, Helen ini lagi berhalusinasi sebagai efek samping dari batu misterius tersebut. Never seen this side of Orion before. Wanita itu berkata, baru kali ini dia melihat keindahan Sabu Orion sedekat ini dan mengingatkannya pada suatu tempat yang sangat familiar. Pernyataan Geshat tersebut secara tidak langsung membuat kita mengetahui bahwa Beacon 23 kemungkinan berjarak kurang lebih 2000 tahun cahaya dari bumi. Selain itu, Geshat juga memberitahu mereka yang ditinggalkan dalam misi itu tidak mempermasalahkan kemana Helen pergi, karena memang ada hal penting yang harus dilakukannya, seolah Geshat itu sudah mengetahui apa yang membawanya ke tempat ini. Your score at Dinoi. I don't know what you're saying.
Geshad lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa asing yang tidak ia mengerti, lalu menghilang begitu saja. Setelah itu, Helen mencuci wajahnya untuk menyadarkannya dari halusinasi. Namun lagi-lagi terjadi hal aneh lainnya. Batu itu berbicara dengannya, lalu mengatakan sesuatu tentang misi, perjuangan, dan artefak misterius. Why not? I've been around a long time. I know things. Saat ini, yang perlu Helen lakukan adalah bertanya pada Esther, seseorang yang mengetahui rahasia. Helen pun bergegas mencarinya. Harmony memberitahu Esther ada di kubah, namun ternyata tidak ada siapapun di atas. Saat melihat keluar jendela, Helen terkejut mendapati Esther melayang-layang di luar angkasa. Tanpa pikir panjang, Helen meminta Bart membuka pintu mercusuar untuk menyelamatkan Esther. Tapi sialnya, Helen lupa menggunakan baju pelindung sehingga sistem secara otomatis menyalakan peringatan. Bart has opened the picker bay doors. Helen is outside. Sementara di bawah, Esther yang lagi sibuk mindahin batu bergegas naik ke atas lalu menyelamatkan Helen. Beruntung, Helen bisa bertahan berkat implan yang ditanam pada tubuhnya. Setelah sadar, Esther bertanya sebenarnya apa yang dilakukannya. Helen memberitahu ia baru saja bertemu dengan hantu anak buahnya, mendengar batu itu berbicara lalu melihatnya di luar mercusuar. Semua itu seolah benar-benar nyata sampai-sampai Helen itu tidak menyadari bahwa ia sedang berhalusinasi. Namun, terlepas dari apa yang ia alami, Geisha dan Rocky, si batu berbicara itu, mencoba memberitahunya sesuatu. Tapi Helen sama sekali tidak mengerti. Karena saat itu, Geisha bicara dalam bahasa asing dan Rocky punya selera humor yang jelek. Esther merasa halusinasinya itu merupakan sebuah petunjuk. Tapi Helen gak sependapat karena batu-batu itu hampir membunuhnya. I can't give a definitive diagnosis, but it behaves like a virus. Setelah itu, Harmony menunjukkan hasil pemeriksaan. Sesuatu yang terlihat seperti virus di otaknya mempengaruhi amigdala, bagian otak yang memainkan peran penting dalam pengolahan emosi, khususnya yang terkait dengan rasa takut atau rasa cemas. Dan virus itulah yang membuat Helen berhalusinasi dan berpikir ada seseorang di belakangnya. Meski Harmony sudah menyimpulkan demikian, tapi Esther meyakini batu-batu itu mencoba memberitahu Helen melalui pikirannya. The rocks were trying to tell him something. So was Geshad. Harmony lantas mengingatkan situasi terkini. Helen memiliki riwayat gangguan pikiran. Coley sudah meninggal dan QTA sebentar lagi sampai ke tempat ini. Jadi sebaiknya Esther segera mencari solusi apa yang harus dilakukannya dalam beberapa jam ke depan. You're taking away my permissions. Harmony, take over. What? Esther kemudian mematikan beberapa fungsi Bart melalui konsolnya, lalu meminta Harmony menggantikannya. Menurutnya, Helen keluar mercusuar bukan karena batu-batu itu, melainkan karena Bart membiarkannya keluar tanpa baju pelindung. Sebagai AI yang ditugaskan di sini, Bart seharusnya melindungi Helen, tapi ia malah membiarkannya seolah sengaja ingin membunuhnya. Let me tell you, I have quite the story. Merasa nggak terima dituduh melakukan percobaan pembunuhan, Bart menunjukkan rekaman video aktivitas Solomon pada Esther sebelum dan sesudah Helen sampai Beacon 23 agar ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Helen's arrival threatened that process. Suatu hari, Solomon tanpa sengaja menemukan artefak misterius atau batu silikat bagaimana ia menyebut di sekitar mercusuar. Solomon mengumpulkan batu-batu itu, kemudian membuat katalog temuannya dengan sangat teliti. Dan karena sifatnya yang tidak dikenali, Solomon ingin menelitinya terlebih dahulu sebelum diumumkan ke komunitas ilmiah. Sampai suatu ketika, Bart memberitahu Solomon, seorang anggota militer bernama Helen meminta izin berlabuh karena situasi darurat. Oksigen miliknya tinggal 6%, dan ia bisa mati lemas jika tidak segera mengisi ulang persediaan oksigen di mercusuar. Sesuai dengan prosedur penyelamatan, Bart menyarankan agar Solomon membiarkannya masuk. Terlebih, kapal angkasa itu punya piagam komando militer bersatu. Jika mengabaikannya, Solomon akan berurusan dengan militer. I am Beacon 23. Akan tetapi, Solomon dengan tegas menolak. Kedatangan Helen hanya akan mengganggu penelitiannya. Bahkan Solomon curiga Helen ingin mencuri batu artefak miliknya. Karena tempat ini jauh dari area pertempuran, jadi untuk apa dia repot-repot sampai ke tempat ini? Sending coordinates for Wineki 4 supply station. Heat the water. I must bathe now. Solomon kemudian meminta Bart mengarahkannya ke stasiun terdekat, sementara ia akan mandi terlebih dahulu. Namun, Bart memprediksi Helen tidak akan selamat, lalu diam-diam membuka pintu garasi untuk menyelamatkannya, yang tentu saja membuat Pak Tua itu kesal dibuatnya.
Khawatir dirinya akan diperlakukan buruk setelah menolak kedatangannya, Solomon menjamunya dengan masakannya, tapi rasanya nggak enak. Solomon lalu memberinya saus favorit simpanannya dan Helen pun langsung menghabiskannya. Padahal saus itu hanya dijual di bumi yang jaraknya sekitar 2000 tahun cahaya dari sini. Malam harinya, Solomon mengirim pesan darurat ke ISA, tapi belum sempat menekan tombol enter, Helen mencegahnya, lalu merebut cincin akses mercusuar demi keamanan. Hari berikutnya, alarm mercusuar tiba-tiba berbunyi. Hal itu disebabkan generator gravitasi tidak berfungsi, sehingga tidak bisa mengirim jalur navigasi pada dua kapal angkasa yang hendak melintas, yaitu kapal persediaan dan transportasi korporat dari QTA. Dan jika tidak segera dinyalakan, mereka akan dipaksa keluar dari jalur kecepatan cahaya, kemudian berlabuh di tempat ini. The GWB has been turned off. There's no signal. Setelah memeriksa jalurnya aman, Helen menyalakan sinyal mercusuar, yang rupa-rupanya Solomon sengaja mematikan generator agar kapal itu mampir ke sini untuk menyelamatkannya. Karena itu, Helen mengikat Solomon di kamarnya agar orang tua itu tidak berulah. Why haven't you killed me? Hari berikutnya, Solomon bertanya, kenapa Helen tidak segera membunuhnya untuk melancarkan rencananya. Helen menjelaskan dia adalah seorang prajurit dan bukan pembunuh. Lalu balik bertanya, apa maksud dari kata rencananya? Bukankah ia sudah tahu Helen terpaksa berlabuh ke tempat ini karena kehabisan oksigen? Jika bukan karena situasi darurat, Helen sendiri tidak ingin mengganggunya. Saat itu, Helen berada di jalur kecepatan cahaya. Tapi di tengah jalan, Helen memutuskan berbalik, kemudian mencari stasiun terdekat karena hampir kehabisan oksigen. You traveled across the galactic plane. Mendengar penjelasan tak masuk akal itu, Solomon tertawa. Apakah Helen lupa kalau mercusuar ini bisa mendeteksi jalur penerbangannya? Lalu mengingatkan bahwa sebelum mencapai tempat ini, pesawatnya melewati 84.000 sistem bintang selama 4 bulan perjalanan. Yang tentu saja membuat Helen bingung untuk apa ia melakukan perjalanan sejauh itu. Solomon lantas meminta Bart menampilkan navigasi perjalanan angkasanya, dimulai dari sisi ujung galaksi menuju ujung galaksi lainnya. Jadi tidak mungkin Helen melintasi bidang galaksi tanpa tujuan apapun, terkecuali ingin mencuri solominium alias batu artefak yang bisa memancarkan cahaya biru tersebut. No, you traveled. Seakan masih tidak percaya dengan apa yang dilaluinya, Helen tiba-tiba berhalusinasi lalu jatuh pingsan. Solomon kemudian mengambil cincin akses mercusuar untuk membuka gembok di kakinya. Lalu ia mengambil batu itu, kemudian masuk ke dalam pesawat Helen untuk meninggalkan tempat ini. You won't make it. Bart! Sesaat kemudian, Helen pun tersadar dari pingsannya. Melihat Solomon kabur dengan pesawatnya, Helen meminta Bart menghubunginya agar segera kembali. Karena oksigen di dalam kapal itu hampir habis. Seakan gak percaya, Bart memberitahu bahwa persediaan oksigen itu cukup untuk sampai ke stasiun berikutnya. Bahkan memperingatkan Helen, Solomon akan kembali bersama pihak berwajib. Yang rupa-rupanya, sejak Helen sampai mercusuar, Helen sama sekali belum mengisi ulang persediaan oksigen. Dengan kata lain, hanya tinggal beberapa menit saja Solomon bisa bertahan. Solomon, turn around, abort flight, and return to Beacon 23. Karena itu, Bart segera menghubungi Solomon, tapi Solomon gak peduli, kemudian menghilang di balik kegelapan. His blood is on your hands. He was too scared of you. Seolah tidak ingin disalahkan, Bart mencoba membela diri. Solomon mengabaikan peringatannya karena takut pada Helen yang ia anggap sebagai penjahat. Dengan kata lain, Bart menyalahkan Helen atas insiden yang menimpa Solomon. Padahal kita itu tahu persis Solomon pergi atas kegoblokannya sendiri, tanpa mencari tahu apakah pesawat itu layak digunakan atau tidak. Dan karena Bart terlalu cerewet, Helen akhirnya mematikan kemampuan bicaranya. Jadi, apa yang dikatakan Helen kepada Esther memang benar. Solomon tewas karena perbuatannya sendiri, dan itulah alasan kenapa sampai saat ini Bart membenci Helen. Dan sebagai sebuah kecerdasan buatan, kita bisa menilai Bart ini merupakan AI yang tidak stabil. Helen, I am Beacon 24. Setelah memperlihatkan rekaman tersebut, Bart meminta Harmony memulihkan beberapa fungsi sistemnya untuk mengirim pesan keluar. Tapi Harmony menolak karena ia tahu Bart hanya akan menambah masalah. 6 jam menjelang kedatangan QTA, Esther merubah rencana. Esther tetap akan pergi dari sini membawa batu itu, tapi tanpa Helen.
Dengan adanya bukti video tersebut, QTA akan membebaskan Helen dari segala tuduhan kemudian mengembalikannya ke pangkalan militer. So just like that, none of this means anything. Mine, maybe. Helen tentu saja keberatan setelah semua kesulitan yang mereka lewati bersama di stasiun ini. Dan karena itulah Esther sebenarnya tidak ingin membebani Helen dengan masalah yang sejak awal ia bawa ke tempat ini. It does give you a sense of purpose. Harmony kemudian mengingatkan Esther bahwa keputusannya pergi bukan solusi terbaik. Meski ia berhasil terbang tanpa navigasi hanya akan mendatangkan masalah baru. Namun agaknya Esther sudah membulatkan tekadnya dan berharap Harmony bisa mengerti keadaannya. Jika memang itu maunya, dengan berat hati Harmony menyampaikan, mungkin ini adalah terakhir kali mereka bertemu. Secara hukum, Harmony masih terikat dengan QTA dan harus dikembalikan ke perusahaan sebagai pemilih untuk kemudian dipasangkan dengan agen penggantinya. We're running out of time. Sementara di ruang rekreasi, Helen terdengar sedang berbincang dengan Rocky. Batu itu berkata Helen mulai kehabisan waktu karena mereka sudah tahu apa yang direncanakan pacarnya. Helen membantah Esther itu bukan pacarnya, lalu menuduh Rocky mengalami infeksi otak setelah Harmony memperlihatkan pemindaian di kepalanya. Batu itu pun balik bertanya, memangnya siapa di antara mereka yang sebenarnya terinfeksi? Buktinya Helen bisa berkomunikasi dengannya. How can you be sure of what you saw, Helen? Okay, are you even real? Sesaat kemudian Harmony muncul di hadapannya, lalu bertanya bagaimana Helen bisa percaya hanya dengan sekedar melihat. Awalnya Helen mengira dirinya sedang berhalusinasi, tapi ternyata tidak. Harmony kemudian membisikkan sesuatu, ada hal penting yang harus dilakukannya. Are you sure? Namun anehnya, Helen tiba-tiba terbaring di kasur bersama Rocky. Rocky memberitahu kalau sahabatnya di antena punya pekerjaan untuknya. Mereka tidak akan berhenti menari sampai Helen melakukannya. Setelah itu, Helen pergi ke ruang kompartemen di mana batu-batu itu disimpan. Sementara Esther menaruh baju militer kuli di kamar agar QTA bisa melihat rekaman videonya. This is why we brought you here. That's it. Sampai di atas, Rocky berkata, untuk itulah mereka membawa Helen ke tempat ini. Dan setelah itu, Helen membuka pintu palka, sehingga membuat semua batu artefak itu tersedot keluar mercusuar. Hal itu membuat alarm berbunyi. Esther mencari Helen, lalu menemukannya di ruang kompartemen. Lalu keduanya melihat batu-batu itu merusak kapal angkasa kuli. Helen pun buru-buru menutup ruang airlock serta menutup semua pintu penghubung sebelum tekanan udara menghancurkan mercusuar. Harmony lantas meminta keduanya segera naik ke ruang observatorium. Helen berkata ia tidak tahu apa yang baru saja ia lakukan. Bahkan ia tidak tahu apakah semua ini nyata atau halusinasi. Harmony can't stand him. Sesaat kemudian, Helen melihat batu-batu itu mengorbit di sekitar mercusuar, lalu membentuk pola teratur seperti sedang menari-nari dengan cahaya terang di dalamnya. Helen meminta Esther melihatnya untuk memastikan apakah Helen sedang berhalusinasi. Esther menjawab tidak. Fenomena itu benar-benar nyata karena ternyata Esther pernah melihat fenomena itu di masa lalu dan akhirnya film pun bersambung. Nah, seperti yang teman-teman lihat, episode ini merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan di episode sebelumnya. Mengenai siapa Solomon, bagaimana ia menghilang, dari mana Helen berasal, dan apa tujuannya datang ke tempat ini. Atau lebih tepatnya, diundang batu tersebut. Hal ini sesuai dengan kejadian di episode ketiga. Saat itu, Helen tanpa sengaja menghirup mineral biru di planet DX113, yang ternyata terhubung dengan artefak di tempat ini. Dan karena itulah Helen terbang melintasi 84.000 sistem bintang untuk alasan yang belum ia sadari. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.